Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Allahu Akbar. Yes, oke. Dilihat depannya, sampingnya, belakangnya. Siapa temennya yang nggak masuk? Bolosan ya? Oh ya, suka bolosan dia. Oh iya, ya nanti saya alfa aja ya. Oke Nana, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang materi tentang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kalian masih ingat tidak? Masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam memiliki kepercayaan terhadap agama apa? Mas Rio? Salah. Siapa yang masih ingat? Kepercayaan yang dianut bangsa Arab sebelum masuknya Islam, kepercayaan apa? Siapa yang masih ingat? Salah. Agama yang dianut sejak Nabi Ibrahim. Siapa yang masih ingat? Kemarin sudah dijelaskan. Salah. Agama tauhid. Wah, barusan minggu kemarin Ibu. Oke. Tahun lahirnya Nabi Muhammad tahun berapa? Siapa yang masih ingat? 100 buat Ulfi, tepuk tangan. Oke, siapa yang mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil? Yang menyusui Nabi Muhammad siapa? Siti Halimah. Halimatus ya, 100 buat semuanya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke. Yang pertama itu ada permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Lalu, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu ada juga tantangan dan rintangan dan modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah di Gua. Ini salah. Ini maksudnya tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah dan diangkatnya saat di Gua Hiro. Nah, pengangkatannya itu ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran surat, siapa yang masih ingat? 1 sampai 5. Lalu ada wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Nah, surat yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5 ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk Iqra, bacalah, untuk membaca. Nah, dari surat itu kita bisa belajar bahwa membaca itu sangat penting. Dibuktikan dalam wahyu pertama itu adalah bacalah. Lalu yang kedua, wahyu yang kedua turun itu Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 itu memerintah berdakwah. Nah, jadi setelah turunnya wahyu kedua ini Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam dari keluarga dan kerabat terdekat. Oke, ini Al-Arqam bin Abil Al-Qarab Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam disebut apa? Siapa yang masih ingat? Yang pernah? Ya, sip. Oke. Yaitu yang pertama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu menjadi perempuan pertama yang masuk Islam. Lalu yang kedua ada keponakannya, ya sip, good job. Wah, ini udah belajar ya kemarin malam ya. Sip. Oke, yang ketiga ada Zaid bin Haritsah. Siapa Zaid bin Haritsah? Siapa yang masih ingat? Iya, budak pertama. Yang keempat ada Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq? Ya, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan.
tadi yang memerintahkan berdakwah dari keluarga terdekat, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Oke, lah ini Quran surat Al-Hijr ayat 24 memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Lalu, selama 13 tahun di Mekah itu sudah ada sekitar 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah itu dinamakan surat Maki. Ya, kalau di Madinah namanya surat Madaniyah. Sip. Oke. Oke, yang kedua tadi selama Nabi Muhammad di Mekah itu ajaran yang diprioritaskan Nabi Muhammad yaitu yang pertama mengajarkan ketauhidan. Kenapa kok mengajarkan ketauhidan? Karena bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu masih menyembah berhala, masih menyembah bulan, bintang, matahari, hal-hal yang tidak abadi, hal-hal yang hilang dalam hal sekejap. Nah, di sini Nabi Muhammad mengajarkan ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benarnya Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya yang tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan. Oke. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan Islam di Mekah ini untuk merubah perilaku jahiliyah bangsa Arab. Sebelum datangnya Islam, perilaku jahiliyah ini sangat-sangat kejam ya. Salah satunya mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena itu dianggap sebagai aib keluarga. Lalu ada juga minum-minuman keras, miras, mabuk-mabukan. Itu hal-hal. Nah, judi sih pintar. Judi online. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW berusaha untuk merubah perilaku jahiliyah masyarakat kaum Quraisy, bangsa Arab. Lalu yang ketiga, untuk mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dihapuskan perbudakan, karena perbudakan termasuk menggerus atau menghilangkan hak asasi manusia. Setiap manusia itu berhak untuk hidup bebas dan merdeka. Jadi perbudakan itu harus dihapuskan. Dan agama Islam juga mengajarkan kedamaian, kesetaraan, keadilan. Jadi di sini perbudakan dan juga penguburan hidup bayi perempuan itu sangat melanggar norma agama. Dan di sini Nabi Muhammad berusaha untuk menghapuskan itu semua. Oke. Nah, ini beberapa tantangan yang dialami Nabi Muhammad saat mengajarkan agama Islam. Saat berdakwah. Bukan tantangan, maaf. Ini itu usaha orang-orang untuk berusaha untuk berusaha menghasut Nabi Muhammad agar berhenti untuk berdakwah. Karena orang-orang kaum Quraisy itu tidak senang jika Nabi Muhammad berdakwah agama Islam karena tidak sesuai dengan agama nenek moyang mereka. Nah, salah satunya itu menghasut paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib. Nah, mereka bilang kepada Abu Thalib, bilanglah kepada keponakanmu bahwa suruh berhenti berdakwah karena kami tidak suka dengan dakwahnya tentang agama Islam hadir di bangsa Arab. Lalu Abu Thalib pun berusaha meraih Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah. Lalu Nabi Muhammad bilang, jika bulan ada di tangan kananku dan bahkan matahari tangan kiriku, aku tetap tidak akan goyah, aku tetap akan berdakwah sampai Nabi Muhammad tahu seperti itu. Ini menunjukkan saking yakinnya, saking Nabi Muhammad ini punya pendirian, saking kuatnya Nabi Muhammad untuk selalu berdakwah walaupun hasutan-hasutan itu datang. Lalu ada lagi hasutan yang lain yaitu mengirim Utbah bin Ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwanya dengan cara menawarkan beberapa pilihan seperti tak tawarin ini jadi pejabat, tawarin pangkat, kekayaan, harta yang tidak akan ada habis-habisnya dan wanita. Tapi Nabi Muhammad tetap kekeh, tidak mau berhenti berdakwah. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini yaitu yang pertama. Oke, sebelumnya saya jelaskan, coba Arina, coba pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tadi?
Loh, saya ingin tahu, ibu ingin tahu sudut pandangnya anak-anak, penilaian anak-anak, pandangan anak-anak dalam cerita ini. Jadi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu kita belajar untuk mengambil moral value dan kita belajar untuk berpikir problem solving. Oke, menurutnya Arina, apa pelajaran bisa diambil dari cerita tadi? Ya, lalu? Ya. Nah, oke. Tangan dulu. Siapa lagi yang tahu apa pelajaran bisa diambil dari cerita tadi? Ya. Ya, sip. Siapa lagi yang tahu? Oke, bentar. Ini kurang lebih ada 3 pelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi. Apapun resiko yang akan dihadapi masyarakat muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai keislaman harus dihadapi kesabaran dan tawakal. Lalu dalam berbagai rintangan ini Rasulullah SAW tetap sabar, tabah, tekun dan berjiwa besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Wah, seperti kalian kalau kalian punya mimpi, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi ini dan ini. Kan harus tetap tekun dan berjiwa besar dalam mewujudkan mimpi itu. Walaupun rintangan itu datang, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Harus berikhtiar dan terus bertawakal. Lalu yang ketiga, ini relate di zaman sekarang yaitu tidak terkecoh dengan kedudukan, pangkat, harta, dan wanita atau kehormatan dunia lainnya. Jadi nanti kalau kalian sudah punya profesi yang kalian inginkan, ini kalian ingat ya pesan ini, tidak terkecoh dengan kedudukan, pangkat, harta, dan wanita. Oke, sudah selesai. Nah, habis ini kalian baris membagi 2 kelompok. Ibu punya permainan yang namanya domino sejarah. Tahu kartu domino? Siapa yang pernah main kartu domino? Nah, oke. Karena nggak pernah, kita main biar pernah. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri semuanya. Kita berdiri di sini di tengah-tengah, membagi jadi 2 kelompok. 2. Iya, di sini di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muat. Karena ada permainan sebelum kita permainan domino kartu, ada permainan ini 2 kartu ini. Namanya bisik-bisik tetangga. Oke, jadi bagi 2 kelompok dulu di sini. Angkat. Ya. Baris. Berarti ada yang 5, ada yang 4. Cowok depan dah. Oke. Ya, depan aja, depan. Satu-satu sini, oke. Hadap ke sana semua. Oh, ya gitu wes ya. Hadap ke sana. Yang anak yang terakhir tak kasih 1 kertas yang harus dihafalkan sini. Oke, ngadep sana, tidak boleh. Nggak boleh menguntit. Ini harus dihafalkan. Sama tapi. Beda. Bu kok kayak gini? Sudah. Oke, 1, hitungan ke 10. Belum Bu, saya Bu. 1. Bu nanti dibisikkan tak Bu? Ya, dibisikkan ke temannya di depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tidak boleh. Ini mengetes keingatan kalian. 7, 8, 9, 10. Sudah 10 detik berlalu. Oke, silahkan dibisikkan ke temannya. Mulai. Diingat-ingat. Nanti yang paling mirip sama kalimat aslinya itu yang menang. Kelompok yang menang. Hadiahnya ditanggung pemenang masing-masing.
Gak boleh, ayo, ayo, tidak boleh, tidak boleh. Harus urut, tidak boleh, sudah, tidak boleh, sudah tidak boleh. Ayo, waktu terus berjalan, ayo, 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 ha. Ayo, waktu terus berjalan. Hei, Arina, tidak boleh, Arina. Harus urut ya, harus urut. Hitungan ke 10, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke. Stop. Dari kelompok pertama, apa hasil kalimatnya? Coba bacakan. Tolong ambilkan dondong di atas dinding di bawah dandang. Oke. Oh, jadi ini Oke. Kelompok. Ayo, kelompok ini, kelompok 2. Di dalam kandang. Terus? Ayo. Apa? ambilkan dondong. Apa? Dongdong, ambilkan dongdong di dalam kandang. Terus? Terus? Di samping dangdang. Ya. Oke, salah semua. Ini Tolong ambilkan dondong di atas dinding di bawah dandang. salah. Tapi mirip, Bu. Agak mirip. Awalnya saja yang mirip, tapi endingnya salah. Gondong di dalam dandang. Oke. Nah, yang benar kelompok pertama itu tolong ambilkan dondong di dalam dandang di samping dinding kamar dadang. Ini nggak ada kandangnya. Mana ada kata kandang? Dudung. Dudung. Di samping dinding. Oke, sudah. Oke, baris jadi satu baris. Kita akan bermain domino sejarah. Kartu domino sejarah satu baris. Depan ya. Ini lagi dong kayak tadi. Sudah. Saya ini satu baris. Nah, kenapa kok Ibu membuat permainan ini bisik-bisik tangga? Ini juga ada pelajarannya di pelajaran sejarah. Di mana kalau pelajaran sejarah itu harus diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi dan harus sama. Kalau nggak sama ya kayak tadi endingnya salah kaprah kan. Jadinya ini tuh harus jadi sejarah itu harus dipelajarin dengan saksama, harus diturunkan dari generasi ke generasi. Oke, gitu. Sekarang, lo dibaca ini. Oke, bawa ini aja, kursi aja. Di sini di kursi aja, wes. Enggak ada mejanya. Set. Nah, ini tak acak. Nanti maju satu-satu, harus mengurutkan kartu domino ini sesuai dengan soal dan jawabannya. Oke. Ini startnya. Kartu coklat ini itu jawabannya. Putih ini pertanyaannya. Nah, start. Kita mulai, ini pertanyaan. Nah, yang pertama, siapa yang pertama? Mas Rio. Mas Rio harus menemukan jawaban di antara ini dan diurutkan. Jadi diurutkan seperti ini. Oke, dan seterusnya. Tidak, ini jawabannya. Jadinya ditumpuk di sini. Seperti ini, oke? Oke, sudah saya acak. Oke, silakan maju. Baca pertanyaan dan cari jawabannya. Selanjutnya, nanti kalau salah, selanjutnya salah semua berarti. Saya juga. Ya, pertanyaannya.
Ibu. Bu gimana gini tadi? Ya, benar. Oke, selanjutnya. Ya. Duduk tak. Ya. Jajannya ada di kantin. Yang banyak mana, Bu? Mana enggak? Ya, ya, benar, benar. Yang lain. Terserah bentuknya terserah, yang penting ditumpuk. Ayo saya. Bener enggak ini? Loh, sama. Salah ini Mbak Lia, salah. Ayo. Ayo coba lagi. Coba lagi. Iya. Ya, benar. Ayo saya. Ya. Baris-baris dulu biar rapi. Ya. Oke, selanjutnya. Tuh, soalnya dibaca. Ya, itu. Coklatnya yang tumpuk. Ya. Sip. Lanjut. Coba Mbak Fida. Ya. Salah, salah. Salah ini, Wah. Ini loh, salah siapa yang tadi? Salam diangkat sebagai rasul pada usia itu 40 tahun ya, bukan 13 tahun. Ya. Ya, bisa. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih sudah benar semua jawabannya. Jadi, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu orang yang pertama kali masuk agama Islam disebut dikenal awalun. Oke. Nabi Muhammad dia akan jadi rasul pada umur 40. Lalu Quran yang pertama surat yang pertama turun, Quran memerintahkan untuk wahyu yang kedua ya memerintahkan untuk Oke, kita akan bertemu di minggu depan dan tetap belajar. Ibu akan mereview lagi di minggu depan materi hari ini, jadi harus diingat-ingat, oke? Terima kasih, cukup sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.